Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Sahabat Aslam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Al-Alim yang Maha mengetahui, sehingga Allah itu luas keilmuannya. Innallaha wasi'un alim. Allah memberikan ilmu kepada para hambanya melalui dua jalur. Ada ilmu yang bersifat khusus, ada juga ilmu yang bersifat umum. Kenapa manusia diberi ilmu? Karena dari penciptaan pertama manusia itu Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah satu-satunya nabi dan rasul yang pertama diciptakan oleh Allah dan diajarkan oleh Allah dengan berbagai macam pelajaran-pelajaran. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah mengajarkan kepada Adam berbagai nama-nama benda. Kemudian ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Allah mengemukakan kepada para malaikat dengan seraya berkata, فَقَالَ أَمْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Hai malaikat, sebutkanlah apa yang telah Allah sebutkan kepada Adam apabila kalian benar. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi kepandaian oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah. Dan Allah memberikan ilmu kepada manusia itu melalui jalur yang resmi, yaitu wahyu. Sehingga wahyu ini adalah ilmu Allah yang diberikan kepada manusia melalui seorang rasul. Apa tujuan Allah memberikan ilmu kepada manusia dengan jalur yang resmi atau jalur wahyu? Tujuannya adalah sebagai minhajul hayat, sebagai pedoman hidup untuk manusia, agar manusia tidak sesuai dengan keinginannya, agar manusia selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, yaitu dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Sahabat Aslam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu-ilmu yang Allah berikan melalui Rasul, yaitu dengan diberikannya kitab Al-Quran, ini adalah ilmu yang harus dipelajari oleh manusia. Kenapa? Karena Al-Quran ini menjadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi sebuah aturan-aturan yang di dalamnya terkandung hukum-hukum yang harus dipahami oleh manusia. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu hukumnya wajib, fardhu ain bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Sahabat Aslam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud oleh Rasulullah, ilmu yang wajib diketahui itu adalah ilmu agama atau ilmu wahyu. Al-Quran itu yang harus kita pelajari, yang harus kita perdalam. Kenapa? Karena ilmu agama itulah yang akan menjadi petunjuk kehidupan manusia, yang akan menjadi pedoman untuk manusia. Ketika manusia tidak mengikuti petunjuk, maka manusia akan tersesat jalan. Kenapa? Karena manusia tidak mempunyai unsur-unsur kebenaran sedikit pun. Manusia bukan sumber kebenaran. Sumber kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya datang dari Allah, dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu ragu terhadap kebenaran. Sahabat Aslam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jalur ini, jalur resmi atau jalur mencari ilmu dengan mengikuti wahyu atau mempelajari wahyu, ini yang harus kita lakukan. Artinya apa? Kita harus mampu, harus mau mengkaji, harus mau mengaji ilmu-ilmu Allah yang bersifat wahyu.
Kenapa? Karena ilmu Allah yang bersifat wahyu ini sebuah petunjuk untuk manusia. Kalau kita tidak mengikuti wahyu, maka manusia tidak akan pernah berada di dalam sebuah kebenaran. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Maka yang kedua, Allah memberikan ilmu melalui jalur ghairu rasmiyah, yaitu jalur yang tidak formal. Bagaimana caranya Allah memberikan ilmu itu? Yaitu Allah memberikan ilmu itu melalui ilham. Apa tujuan Allah memberikan ilmu kepada manusia dengan cara ilham? Tujuannya adalah sebagai wasailul hayat, sebagai sarana kehidupan. Sehingga ilmu ini akan terus berkembang. Di antara ilmu-ilmu yang tidak ada dalam wahyu adalah ilmu seperti ilmu teknologi, seperti ilmu fisika, seperti ilmu geografi, dan lain sebagainya. Yang tujuan ilmu itu adalah sebagai sarana kehidupan manusia. Sehingga manusia bisa menciptakan apa saja dengan ilmu itu. Kita bisa ambil contoh ilmu teknologi. Dulu di zaman masih kerajaan, belum ada yang namanya mobil. Begitu semakin ke sini, semakin modern, semakin canggih. Dulu tidak ada kapal laut, sekarang sudah ada kapal laut. Dulu tidak ada pesawat terbang, sekarang sudah ada pesawat terbang. Nah itu karena apa? Karena ilmu. Dan itu ilmu siapa? Ilmu Allah yang Allah berikan kepada manusia melalui ilham. Artinya secara mubasyarah, secara langsung, tanpa melalui wahyu. Nah, yang menjadi kekeliruan di antara dua ilmu tadi adalah orang lebih banyak mengembangkan ilmu-ilmu teknologi, mengembangkan ilmu-ilmu yang bersifat sarana hidup daripada ilmu agama, daripada ilmu wahyu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kondisi manusia lupa terhadap agama. Orang pinter terhadap agama lebih sedikit daripada orang yang pinter tentang ilmu umum. Sekolah-sekolah di mana saja mempelajari ilmu umum. Tapi hanya sedikit orang yang belajar ilmu agama. Sehingga apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi 20 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian, mungkin orang-orang akan lupa terhadap zikr, akan lupa terhadap Al-Quran, akan lupa terhadap ilmu-ilmu agama. Sehingga yang terjadi adalah kebodohan, kejahiliahan. Jadi yang dinamakan jahiliyah itu bukan berarti orang itu bodoh secara intelektual. Akan tetapi bodoh terhadap ilmu wahyu, bodoh terhadap wahyu, bodoh terhadap Al-Quran, bodoh terhadap ilmu-ilmu agama. Sehingga orang tidak lagi mengenal syariat, orang tidak lagi mengenal akidah, orang tidak lagi mengenal ilmu-ilmu agama yang lainnya, seperti ilmu fikih dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang pada hari ini orang lebih mementingkan ilmu-ilmu umum daripada ilmu agama. Sehingga pantas sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'u minal ibad, walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung dari hambanya, akan tetapi Allah akan mencabut ilmu agama di dunia ini dengan mewafatkan para alim ulama. Ketika alim ulama wafat, maka ilmunya pun akan ikut dibawa mati. Sehingga tidak ada lagi orang yang belajar ilmu agama. Maka disitulah kebodohan atau kejahiliahan merajalela pada diri manusia. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, selagi masih ada kesempatan, marilah kita mengaji. Marilah kita mengkaji ilmu-ilmu Allah. Jangan bosan-bosan untuk mempelajari ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama harus seimbang. Ketika kita mempelajari ilmu umum tanpa mempelajari ilmu agama, maka yang ada adalah ketimpangan, ketidakseimbangan. Sehingga sekarang banyak orang pinter, tapi sedikit orang yang benar. Banyak para cendekiawan dan lain sebagainya, intelektualnya tinggi, tapi mereka tidak punya nilai-nilai spiritual. Sehingga apa yang terjadi?
ketika mereka mempunyai sarana hidup yang begitu enak, sarana hidup yang begitu mudah, tapi mereka pergunakan sarana itu dengan sewenang-wenang, tanpa mengikuti aturan-aturan agama, tanpa mengikuti aturan-aturan syariah. Kenapa? Karena mereka tidak mau belajar ilmu agama. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan bagi kita untuk lebih cinta lagi, lebih semangat lagi untuk mengkaji ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama itulah ilmu yang harus kita tuntut, yang harus kita cari sampai kita meninggal dunia. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Kalaupun kita berumur panjang, maka tidak akan habis ilmu Allah untuk kita kaji. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.